Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan curahan rahmat dan nikmat Allah, dan kita masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita kirimkan ke hariban junjungan kita Nabi Allah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjasa besar mengeluarkan umat manusia ini dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah kepada alam Islam. Mudah-mudahan kita semua beroleh syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini adalah pertemuan yang ketiga, ya, pertemuan kita yang ketiga berkaitan dengan pembahasan kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin yang dikarang atau ditulis oleh beberapa ulama, yakni Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan kawan-kawan, dan pembahasan kita masih pada pembahasan bab tentang ikhlas dan ihdarin niyah fil a'mal. Ini adalah kajian kita yang bagian yang kedua atau pertemuan kita yang ketiga pada malam hari ini. Memang berbicara tentang keikhlasan, berbicara tentang niat, ini tidak hanya sekali uraian atau penjelasan-penjelasan, tapi dibutuhkan beberapa waktu untuk bisa menuntaskan bab tentang ikhlas atau bab tentang niat dalam segala amal perbuatan. Meskipun dalam waktu yang tidak terlalu lama, singkat waktunya, tapi insya Allah substansi dari pembahasan tentang Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin ini bisa menjadi bekal bagi kita semua dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada lanjutan dari pembahasan tentang babul ikhlas dan ihdarin niyah ini, saya ingin memberikan pengantar dulu bahwa kajian kita adalah kajian tentang kitab Riyadhus Shalihin yang seperti ini. Ini yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, ya. Ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kemudian kehebatan kitab ini disyarah oleh berbagai ulama, disyarah oleh para ulama-ulama dengan berbagai latar belakang keulamaan mereka. Saya setelah mengkaji, kemudian mencari-cari tentang apa saja syarah Riyadhus Shalihin ini yang pernah ditulis oleh para ulama, ternyata saya mengklasifikasi menjadi dua bagian. Ada syarah yang ditulis oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakidah Asy'ariyah bermadhab Syafi'i, dan ada syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh ulama-ulama Salafi Wahabi, ya, yang bermadhab Hambali. Nah, saya berikan pemahaman ini kepada kita bahwa dari kitab syarah ini tentunya memiliki latar belakang penulisan yang berbeda dan pemahaman juga yang berbeda. Nah, seperti
kitab syarah yang ditulis oleh golongan Salafi dan Wahabi, itu ada syarah namanya Syarah Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin. Ini kitabnya, ya. Sengaja saya bawakan di pertemuan kita ini supaya kita bisa tahu bahwa ini kitab syarah yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin. Ini Majalidus Tsalits, jilid yang ketiga, ya. Ini jilid yang ketiga. Kemudian ada lagi syarah yang lain yang dari kalangan Salafi Wahabi, ya, yang bermadzhab Hambali, adalah Bahjatun Nazirin fi Syarhi Riyadhis Shalihin yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Ini juga adalah kitab syarah yang ditulis oleh ulama-ulama Salafi dan Wahabi. Nah, kemudian ada kitab-kitab syarah Riyadhus Shalihin, ya, yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakidah Asy'ariyah dan bermadzhab Syafi'i. Di antaranya adalah ini kitab yang pertama kali yang ditulis syarah Riyadhus Shalihin itu adalah Dalilul Falihin li Turuq Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Muhammad bin Alan Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maki. Nah, ini adalah kitab syarah yang pertama yang ditulis mensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Memang di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mudah, ya, sehingga ada beberapa hal yang menjadi perdebatan, pertentangan dalam kitab-kitab berkidah Asy'ariyah juga harus bisa selektif untuk membaca kitab. Jadi tidak semua syarah itu boleh kita ambil, kita baca hanya untuk sekedar tapi akan berbeda pemahaman itu ketika berbicara tentang pembahasannya dari sisi akidah, ya. Nah, ini lagi ada kitab yang berikutnya Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin yang seperti ini modelnya. Ini sudah ada digitalnya. Saya mengkaji ini menggunakan kitab yang ada di dalam laptop ini. Kitabnya memang sudah ada dalam bentuk digital. Dan alhamdulillah kemarin saya sudah memesan kitab aslinya. Harganya 375.000 kitab aslinya. Karena saya hanya kopinya saja ini. Kopi dari laptop yang sehingga saya jadikan sebagai referensi awal saja. Saya sudah juga memesan yang kitab aslinya Syarah Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Mustafa Dib Al-Bugha dan kawan-kawan. Kemudian ada kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang lain, Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Subhu As-Salih. Ini juga Syarah Riyadhus Shalihin yang dalam jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhab berakidah Asy'ariyah. Dan ada juga Dalilur Raghibin ila Riyadhus Shalihin. Ini ditulis oleh Faruq Hamadah. Ini ulama-ulama Mesir ini. Jadi mereka inilah yang mensyarah hadis yang kategorinya kategori Syarah Riyadhus Shalihin yang berahluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kita lihat di mana perbedaannya. Ternyata dalam kitab Bahjatun Nazirin fi Syarhi Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Salim bin Aid Al-Hilali, karena beliau memang adalah ulama yang beraliran Salafi dan Wahabi, sehingga 4 kitab hadis ini dikritik. Mulai dari Dalilul Falihin, kemudian Nuzhatul Muttaqin, Manhalul Waridin, kemudian Dalilur Raghibin. Dari 4 kitab ini 3 yang dikritik, 1 yang tidak dikritik karena memang Dalilur Raghibin hanya memuat hadis-hadis yang dalam kategori sahih, ya, kategori sahih, dan kategori berikutnya hanya menilai hadis ini dari segi kesahihannya. Sementara ketiga kitab lainnya dalam kitab Bahjatun Nazirin itu menyebutkan tentang kelemahan-kelemahan yang ada dalam kitab-kitab itu, syarah itu. Kelemahannya di mana? Ternyata di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menerjemahkan atau membahas tentang kata-kata atau hadis-hadis Rasulullah yang ada mutasyabihatnya,
atau ayat-ayat Al-Quran dan sahabatnya, maka ulama-ulama Syafi'iyah dan berakidah Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah, ya kalau di Indonesia sudah ditambah lagi An-Nahdiyah, ya karena memang ada juga Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak dalam kategori An-Nahdiyah, sehingga majelis Nahdlatul Ulama itu menambah dengan kata An-Nahdiyah untuk menunjukkan bahwa ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang punya karakter Nahdiyin. Nah, apa pembahasannya yang dikritik oleh Salim bin Aid Al-Hilali dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama sebelumnya? Ternyata pembahasannya hanya berkisar kepada ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Yang intinya, kalau ulama-ulama yang mensyarah Riyadhus Shalihin pada saat bertemu dengan ungkapan-ungkapan yang tentang Tuhan, misalnya Tuhan itu bergembira, Tuhan itu tertawa, tersenyum melihat orang yang taubat, Tuhan itu punya tangan dan sebagainya. Mentakwilkan ini. Mentakwilkan artinya bagaimana? Mentakwilkan itu begini. Kalau mengatakan yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau ulama salafi mengatakan tangan, Allah itu punya tangan. Entah bagaimana tangannya, ini disebut dengan mujassimah. Entah bagaimana model tangannya, yang jelas Allah itu punya tangan. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan aliran Asy'ariyah ini mentakwilkan, tidak, Allah itu tidak punya tangan, tapi tangan diterjemahkan dengan kekuasaan, al-qudrah, sama dengan al-farahu, bergembira, al-farahu lillah, Tuhan itu bergembira. Itu diartikan dengan Tuhan itu memiliki keridhaan, ridha terhadap amal yang dilakukan oleh seseorang, oleh hambanya. Ini ditakwil namanya. Nah, oleh ulama-ulama Salafi, Wahabi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin juga itu tidak menggunakan takwil seperti ini. Nah, bahkan yang lebih membuat kita sedikit takjub ketika misalnya Syekh Salim bin Aid ini menyebutkan bahwa dalam kitabnya Bahjatun Nazirin, silakan yang langsung sahabat-sahabat muslim yang live dengan acara ini, silakan diperiksa, bisa juga di-download, bisa juga di-share dan sebagainya kitabnya kalau memang tidak ada aslinya. Dalam kitab Bahjatun Nazirin itu menyebutkan bahwa di penjelasan awal kitab itu menyebutkan bahwa Imam An-Nawawi itu sebenarnya Asy'ariyahnya tidak tulen. Bayangkan ini kalimat-kalimat seperti ini. Bahkan ada kesalahan dan kekeliruan yang disebutkan dalam kitab itu tentang kitab-kitab yang empat ini, yang ketiga ini, Dalilul Falihin, kemudian Nuzhatul Muttaqin, Manhalul Waridin. Termasuk kitab yang kita kaji malam ini. Ini dalam kitab Bahjatun Nazirin disebutkan ada kekeliruan dan kesalahan yang menyimpang dari kebenaran. Nah, ini kalimat-kalimat yang sangat bombastis yang semestinya tidak harus ada saling toleransi ketika ada perbedaan. Nah, ini yang perlu kita kedepankan bahwa mengkaji tentang agama tidak mesti harus untuk melakukan klaim atau justice terhadap kitab-kitab yang lain yang karena punya pemahaman yang berbeda. Baik, sahabat muslim yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada kajian kita pada malam hari ini, kelanjutan dari bab tentang al-ikhlas wal ihdari niyah, ikhlas dan menghadirkan niat. Kita sudah menjelaskan sebelumnya tentang niat itu dalam posisi-posisi yang bagaimana niat itu bisa memberikan nilai terhadap pemiliknya, pemilik niatnya. Kita sudah menjelaskan tentang apa itu sebenarnya niat. Kalau niat itu kalau diartikan secara bahasa, saya ulangi kembali pertemuan kita sebelumnya, niat itu dibagi dua. Ada niat yang langsung dikerjakan, ya, setelah diniatkan langsung dikerjakan, dan ada niat berniat dulu diakhirkan pelaksanaannya, entah tahun depan, misalnya saya mau kawin 5 tahun akan datang, itu juga niat. Tapi dalam bahasa Arab itu disebutkan bukan, jadi niat itu ada dua, al-qasdu. Al-qasdu itu artinya niat itu qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi, menghendaki sesuatu atau menginginkan sesuatu yang langsung diiringi dengan perbuatan. Sama dengan misalnya ketika orang berniat sholat, kan langsung sholat. Tidak usolli fadal maghribi kemudian dia tunggu 5 menit, 10 menit baru mulai takbir, kan tidak.
Jadi setelah niat langsung takbir. Setelah niat puasa langsung makan. Ya kan begitu. Setelah niat berhaji langsung melaksanakan miqat dan melaksanakan umrah. Itu disebut dengan niat. Niat mengeluarkan zakat langsung zakatnya diserahkan. Itu disebut dengan an-niyah dalam bentuk al-qasdu. Tapi kalau niat dalam bentuk niat saja kemudian nanti laksanakan kapan saja, bisa tahun depan, bisa bulan depan, bisa minggu depan, itu namanya al-azmu. Al-azmu itu artinya kehendak yang belum dilaksanakan seketika. Nah, itu tentang niat. Nah, sengaja saya mengungkapkan kembali tentang niat ini dalam kajian kita ini supaya ada keberlanjutan kajian dengan kajian-kajian sebelumnya dengan kajian malam hari ini. Baik, ada hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bihulmi fi radhiyallahu ankum. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah sesudah fath, sesudah penaklukan. Al-fathu itu diartikan juga dengan pembukaan kota atau penaklukan sebuah kota. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang ada itu tinggallah jihad dan niat. Jadi hijrah itu sudah tidak ada dalam hadis ini. Jadi sudah ada istilah hijrah sebagai sebuah syariat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada tinggal apa? Walakin jihadun wa niyatun. Yang ada tinggal jihad dan niat. Wa idza stamfirtum famfiru. Untuk berjihad, famfiru. Keluar, ikuti seruan itu untuk pergi berjihad. Jadi tidak ada lagi ungkapan untuk menahan diri untuk tidak pergi berjihad. Ketika tiba komando untuk melakukan jihad, maka berjihad. Tapi pembahasan jihad ini misalnya kita membahas tentang jihad sudah beralih kepada yang lain. Biarlah nanti ada pembahasan tersendiri tentang jihad dengan segala derivasinya, dengan segala uraian-uraiannya, macam-macamnya. Tapi yang jelas dalam hadis ini yang disebutkan bahwa dengan ketidakadaan hijrah lagi, maka yang ada itu tinggal jihad dengan niat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, oleh Bukhari dan Muslim. Wa ma'nahu, apa makna hadis ini? La hijrata mim Makkata, jadi tidak ada lagi hijrah dari Makkah. Li'annaha sarat daral Islam. Karena Makkah itu, karena Mekah, kota Mekah sudah menjadi daerah Muslim atau daerah Islam atau negeri Islam, ya, Darul Islam. Nah, sehingga tidak ada lagi hijrah. Tadinya ada hijrah karena Makkah itu dikuasai oleh kafir Quraisy, negerinya negeri kufar, kemudian hijrah ke Madinah sebagai sebuah syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam pada saat itu. Nah, sekarang dengan Mekah sudah menjadi daerah Islam atau daerah Muslim, negeri Muslim atau negara Islam, maka tidak ada lagi kewajiban hijrah. Yang ada tinggal jihad dan niat. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan berbagai macam judul yang ada. Kita akan memahami dulu hadis ini dari segi pendekatan bahasa. Jadi ada beberapa kata dalam hadis ini yang perlu kita maknai agar tidak terjadi kesalahan dalam pemaknaan. Pertama adalah ba'dul fathi. Ba'dul fathi. Ya. Jadi la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah sesudah al-fath. Jadi apa yang dimaksud dengan al-fath? Al-fath itu adalah ba'du fathi Makkah. Jadi yang dimaksud di sini adalah sesudah penaklukan kota Mekah. Kalau tidak dijelaskan dalam penjelasan seperti ini, maka orang akan bisa memahami bahwa tidak ada hijrah sesudah penaklukan. Bisa saja penaklukan kota Konstantinopel, bisa saja penaklukan kota Romawi, penaklukan kota Syria dan lain sebagainya. Nah, sehingga perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan la hijrata ba'dal fathi. Apa yang dimaksud dengan fathu di situ? Artinya adalah Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 sesudah hijrah.
Jadi 8 tahun sesudah hijrah terjadi Fathul Makkah. Berarti Rasulullah menyiapkan segala sarana prasarana, infrastruktur dan suprastruktur yang akan memberikan kekuatan terhadap Islam itu dalam waktu 8 tahun. Ini luar biasa. 8 tahun menyiapkan kekuatan untuk bisa kembali menaklukkan Makkah, bisa melakukan pembukaan kota Makkah dan menguasai kembali kota Makkah dari tangan orang-orang kafir, dari tangan orang-orang kufar. Karena memang Makkah juga merupakan daerah orang Muslim yang terusir dari negerinya karena tertindas, karena terzalimi, maka hijrah ke Madinah. Sekarang kembali ini orang-orang yang hijrah tadinya kembali menaklukkan Makkah, artinya kembali menaklukkan tanah airnya dari cengkraman orang-orang yang zalim. Ini yang terjadi pada Fathul Makkah itu. Yang berikutnya ada yang dalam hadis itu walakin jihadun wa niyatun. Ada kata jihad. Ma ma'na jihad? Apa yang maksud dengan jihad? Jihad dalam pembahasan kitab Nuzhatul Muttaqin ini secara bahasa adalah muharibatul kufar. Muharibatul kufar artinya memerangi orang-orang kafir. Memerangi orang-orang kafir. Itu pemaknaan makna yang pertama. Makna yang kedua adalah yang dimaksud dengan al-jihad di sini adalah al-mubalaghatu wastifragu ma fil wus'i wa taqati min qaulin aw fi'lin. Maksudnya apa? Mengerahkan seluruh kemampuan dan kesanggupan. Mengerahkan seluruh kemampuan dan kesanggupan, baik perkataan maupun perbuatan. Jadi orang yang mengerahkan sepenuhnya kekuatannya, potensi yang dia miliki, baik potensi ilmunya, potensi hartanya, ya, potensi tenaganya, maka itu disebut sebagai jihad dari sisi pendekatan bahasa. Jadi kalau ada orang yang mengkaji sebuah hukum, sehingga mengkaji sebuah dalil, kemudian melahirkan sebuah hukum atau istimbat hukum, maka mereka disebut dengan mujtahid. Disebut mujtahid artinya mereka berijtihad. Berijtihad artinya mencurahkan segala kesanggupan. Jadi mereka melakukan istifrag ma fil wus'i wa taqah min qaulin aw fi'lin. Itu pengertian jihad secara bahasa. Jadi semua orang yang mengerahkan kemampuannya, termasuk misalnya di tempat ini, siang malam mengerahkan kemampuan, tenaga, pikiran, ya, upaya untuk apa? Untuk menolong orang lain. Pergi mencari nafkah, pergi pagi, pulang sore, dengan tenaganya menghidupi keluarganya, itu juga jihad. Ilmu atau belajar ilmu, kemudian pulang mencuri. Tidak heran kalau Rasulullah memberikan apresiasi mati di tengah jalan atau mati dalam penuntutan ilmu, maka mereka termasuk dalam jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Karena mengapa? Karena mereka mencurahkan seluruh potensi yang mereka miliki. Oleh karena itu kalau ada seorang pelajar yang bermalas-malasan, mahasiswa santai-santai, tidak mengeluarkan kemampuannya itu tidak masuk dalam kategori jihad. Karena mereka santai dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama. Ini dalam penjelasan seperti ini. Apa yang maksud dengan niat? Niat dalam pendekatan bahasa yang kita sudah ungkapkan sebelumnya pada pembahasan sebelumnya, tapi di sini sebutkan niat adalah ikhlasul amali lillahi ta'ala. Mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian niat di sini, jadi hijrah sudah tidak ada, yang ada tinggal niat. Tinggal niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perbuatan kita, dalam seluruh tindakan kita, dalam seluruh ucapan-ucapan kita. Kita niatkan karena Allah, maka itu adalah disebut dengan niat. Tentunya niat ini ada niat yang baik dan ada niat yang buruk. Kita berharap niat kita adalah niat yang ikhlas, ikhlasul amali lillahi ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan tidak ada hijrah lagi kecuali jihad dan niat, itu adalah niat yang baik. Ya. Oh berarti hijrah sudah tidak ada, yang ada tinggal niat, maka boleh kita berniat yang buruk? Tidak. Tidak boleh pemahaman yang seperti itu, karena yang dimaksud dalam hadis ini adalah, yang dimaksud dengan niat dalam penjelasan hadis ini adalah ikhlasul amali lillahi ta'ala. Niat beramal, ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi kata istamfirtum. Istamfirtum artinya keluarlah kalian.
atau bergegaslah kalian untuk, yang dimaksud dengan istanfirtum itu adalah talabu minkumul khuruji ilal jihad. Talabu minkumul khuruji ilal jihad, artinya tuntutan untuk keluar berjihad. Jadi kalau ada ayat wa idza stamfirtum fanfiru, itu artinya ketika Anda dipanggil untuk berjihad atau diminta untuk berjihad, minta untuk berperang, maka fanfiru, maka penuhi seruan itu. Maka keluarlah kalian untuk pergi berjihad. Nah, karena memang makna istanfirtum itu adalah talabu minkumul khuruji ilal jihad. Tuntutan bagi kalian untuk keluar pergi berjihad. Itu disebut dengan istanfirtum. Ada lagi yang mengatakan wa nafara ila syai'i asra'u ilaihi. Keluar untuk mendatangi sesuatu. Jadi kalau ada kita keluar untuk mendatangi sesuatu, maka asra'u ilaihi, maka kita dituntut untuk cepat untuk mendatanginya. Itu disebut dengan istanfirtum. Jadi kalau ada perintah dengan menggunakan kata istanfirtum, itu tidak boleh ada jedah di dalamnya. Langsung bersiap siaga, langsung cepat-cepat untuk bersiap siaga untuk memenuhi panggilan jihad misalnya. Tapi tentunya kalau kita berbicara panggilan jihad, itu adalah panggilan jihad yang dikehendaki oleh sebuah negeri, sebuah negara, yang tentunya imam yang memberikan komando tentang jihad dalam kondisi-kondisi tertentu. Bisa jihad itu diberikan dikomandoi oleh seorang ulama besar misalnya, dalam rangka untuk menghilangkan kezaliman yang memang seperti ada namanya komando jihad yang disuarakan oleh Hashim Asy'ari. Jadi komando jihad itu adalah seruan jihad untuk mengusir penjajah yang menjajah kita, yang melakukan kezaliman di negeri ini. Maka kondisi dalam keadaan darurat, Imam Hadratus Syekh Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, perintah untuk berjihad. Artinya berperang melawan penjajah itu adalah dalam rangka mempertahankan dan membela agama. Karena penjajah itu juga membawa misi-misi keagamaan di dalamnya. Nah, di situ sehingga ada perintah berjihad oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Afadatul hadis, apa manfaat kita bisa dapatkan dari hadis ini? Idza saratil biladu darul Islam lam tujibil hijrah. Jadi ketika suatu negeri sudah menjadi darul Islam, maka tidak ada lagi kewajiban untuk berhijrah di dalamnya. Tidak ada lagi kewajiban ketika sudah menjadi darul Islam. Ini juga darul Islam menjadi bahan perdebatan juga. Yang mana yang disebut dengan darul Islam ini, kajian sebelumnya juga saya sudah pernah ungkapkan. Apakah darul Islam itu adalah ideologinya adalah ideologi Islam, kemudian undang-undang yang dipakai undang-undang Islam, ataukah penduduknya mayoritas Islam, atau misalnya yang di dalamnya itu substansi-substansi ajaran Islam sudah dilaksanakan, maka apakah itu disebut dengan negara darul Islam atau tidak? Ini juga menjadi pembahasan bagi kita semua. Tapi saya yakin selama kalau kita mengambil penjelasan berikutnya ini, tabaqal hijratu wajibatun minal amkani allati la ta'til lil muslim iqamah amru dinihi fiha. Jadi jihad itu masih boleh dilakukan, hijrah itu bisa dilakukan dan hukumnya wajib bagi tempat-tempat yang dimana seorang muslim atau komunitas muslim tidak bisa menjalankan agamanya dengan baik. Karena mungkin ditekan, jadi tidak boleh di daerah itu tidak boleh sholat, tidak boleh azan, tidak boleh puasa, tidak boleh bayar zakat, tidak boleh berkorban, tidak boleh ada penyelenggaraan kegiatan dan keagamaan. Itu artinya maka mereka masih wajib berhijrah. Nah, akan tetapi bagi yang sudah tidak ada lagi kewajiban hijrah, bagi daerah itu sudah tegaknya agama bisa dilaksanakan. Agama, kewajiban-kewajiban agama, baik yang sifatnya wajib maupun sifatnya sunnah, baik yang sifatnya mahda maupun ghairu mahda, kalau bisa ditegakkan dengan penuh ketenangan, kedamaian, keamanan, maka tidak ada lagi kewajiban hijrah. Berarti daerah itu masuk dalam darul muslim, meskipun tidak secara darul muslimnya, tidak dalam artian yang sifatnya simbolis,
atau yang diformalkan. Jadi negara Islam yang dibentuk dalam sebuah diformalkan negara Islam itu dalam berbagai macam simbol. Undang-undangnya undang-undang Islam, kemudian negaranya negara Islam, benderanya bendera Islam dan lain sebagainya, semuanya. Tapi sekarang tidak. Kalau kita memahami ini bahwa tidak ada lagi kewajiban hijrah bagi daerah di mana agama bisa ditegakkan dengan baik dan benar. Agama bisa ditegakkan dengan damai, dengan tenang, sehingga tidak ada kewajiban hijrah di dalamnya. Selain itu maka ada kewajiban hijrah kalau misalnya dia tidak tenang dalam beribadah, tidak bisa menegakkan agama di dalamnya. Ini pembahasan hadis yang pertama tentang tidak ada lagi kewajiban hijrah kecuali jihad dan niat. Akan tapi kalau misalnya hijrah kita pahami dari pendekatan bahasa, kesungguhan untuk beralih atau berpindah dari perilaku yang baik, dari perilaku yang buruk kepada perilaku yang baik, atau misalnya dari kehidupan yang kurang baik kepada kehidupan yang baik, atau dari akhlak yang mazmumah kepada akhlak yang mahmudah, itu juga disebut dengan hijrah. Tapi hijrah itu disebut dengan hijrah. Nah, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Wan Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qal. Dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qal. Radhiyallahu anhuma berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghazah, dalam sebuah peperangan. Faqala inna bil madinati larijalan masirtum masira. Sesungguhnya di Madinah kita tidak melakukan perjalanan ini, wala qata'tum wadiya, dan kita tidak melewati lembah ini, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama dengan kalian. Jadi hasabahumul marad, mereka tertinggal di Madinah karena tertimpa penyakit sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita saat ini. Akan tetapi kata Rasulullah, masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Tidak ada kita melewati satu tempat kemudian menuruni sebuah lembah kecuali mereka bersama dengan kita, padahal mereka tidak bersama-sama dengan Rasulullah, tidak bersama dengan para bersama, hadir mereka bersama-sama dengan Rasulullah. Apa yang menyebabkan ini? Mengapa mereka yang tertinggal di Madinah kemudian ternyata bisa berjalan bersama-sama dengan Rasul dan para sahabat, melakukan sebuah perjalanan untuk pergi ke sebuah perang. Nah, apa yang menyebabkan itu? Ini ada pembahasan yang lain dalam fi riwayah, di riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, illa syarikukum fil ajri. Jadi mereka yang tertinggal di Madinah tadi tidak ikut pergi perang bersama Rasulullah dengan para sahabat. Kata Rasulullah, illa syarikukum fil ajri. Mereka bersyarikat, mereka bersama dengan kalian dalam urusan ganjaran. Dalam urusan ganjaran atau dalam hal ganjaran. Nah, ganjaran apa itu? Itu dijelaskan dalam penjelasan hadis ini. Baik sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan lagi oleh Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu qol, raja'na min ghazwati Tabuk. Kami kembali dari perang Tabuk. Ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Nabi berkata, inna aqwaman khalafna bil Madinah. Ada satu kelompok yang kami tinggalkan di Madinah. Jadi tidak ikut bersama dengan perang. Jadi perang ini maksudnya perang Tabuk, perang kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana. Tidak kita melewati sebuah syi'ib atau sebuah perkampungan, wala wadiyan, dan tidak juga melewati sebuah lembah, illa wa hum ma'ana, kecuali mereka yang tertinggal di Madinah itu bersama-sama dengan kita saat ini. Itu kata Rasulullah kepada para sahabat. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada
kalau kita memahami hadis ini, pembahasannya adalah dari sisi logatul hadis, penjelasan hadis dari beberapa kata yang perlu kita maknai berdasarkan penjelasan kitab ini. Yang pertama adalah Al-Ansari. Al-Ansari itu nisbatu ila al-ansar, dinisbahkan kepada al-ansar. Ansar ini adalah jamak, mufraduhu nasirun. Mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah nasir. Artinya orang yang menolong. Berarti nasirun, nasirani, ya. Kemudian al-ansar, jamak taksir. Nah, nasir itu, jadi kalau misalnya ada sahabat kemudian di belakang namanya diberikan laqab al-ansari, ini jangan dipahami dengan menggunakan pendekatan asal bahasanya. Wa kanal aslu anna yansiba ilal mufradi, jadi illa annahu nasabun ilal jam'i. Jadi nasabu ilal jam'i. Ini kecuali dipahami berkaitan dengan pemahaman secara umum. Li'anna lafzal jam'i qad sara alaman balighatan 'alal ladzina nasaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dinahu fasarat an-nisbatu ilaih. Jadi yang dimaksud dengan al-ansar di sini adalah sekelompok orang atau segolongan sahabat yang menolong Rasulullah ketika datang di Madinah. Nah, ini disebut dengan golongan Ansar. Sehingga kalau disebut Al-Ansari itu jangan diartikan dengan penolong berdasarkan pendekatan bahasa Nasirun Nasirani, bukan. Al-Ansar ini artinya sebuah penamaan terhadap sebuah kelompok yang membedakan antara kelompok muhajirin yang hijrah dari Makkah menuju Madinah dengan kelompok Al-Ansar yang menerima kedatangan Rasulullah, artinya menjadi penolong Rasulullah dari kesulitan dalam dakwanya, sehingga disebut golongan Ansar. Maka sahabat-sahabat yang masuk dalam kategori itu diberi gelar dengan Al-Ansari, artinya mereka adalah golongan-golongan Ansar. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pembahasan yang lain, pendekatan juga fil ghazah. Fil ghazah itu artinya Ghazwatut Tabuk. Jadi maksud dengan kalau ada hadis mengatakan raja'na minal Gaza, atau di sini di hadis ini disebutkan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Gaza. Jadi yang dimaksud dengan fil Gaza itu adalah Ghazatut Tabuk. Ya. Ghazwatut Tabuk artinya perang Tabuk yang dimaksud. Ya, bukan, kan di zaman Rasul itu kan ada perang perang Badar, perang Uhud dan perang-perang yang lain, tapi yang ketika hadis ini disebutkan fil Ghazwa atau fil Gaza, itu artinya perang Tabuk yang dimaksud. Jadi tidak ada pemahaman yang lain. Nah, itu perlunya untuk mempelajari hadis itu dengan menggunakan syarah-syarah yang menjelaskan tentang hadis, supaya kita jangan menghayal, kemudian jangan mengarang. Misalnya disebutkan suatu ketika Nabi pergi perang, kemudian kita sebutkan perang apa saja, padahal bukan itu maksudnya. Ada pemahaman tertentu. Disinilah pentingnya untuk mengkaji syarah sebuah hadis. Nah, salah satu syarah itu adalah syarah Nuzatul Muttaqin yang kita kaji pada malam hari ini. Kemudian ada kata Sya'ban, itu bikasri shin, maksudnya adalah tarikan fil jabal. Ada jalan yang di antara gunung-gunung, yang jalan yang ada di gunung-gunung. Nah, di situ juga mungkin ada pemukiman disebut dengan Sya'ban. Ya. Jalan yang ada di pemukiman yang ada di sekitar gunung. Kemudian wadian. Wadi itu fil qamus mafrajun ma baina jibalin au talalin au akamin. Itu artinya tempat keluar atau sebuah tempat yang luas, ma baina jabalin, di antara sebuah gunung, di antara gunung, atau di antara sebuah lembah atau ngarai, atau akamin, atau sebuah perbukitan. Itu disebut dengan wadian. Jadi ternyata kalau melihat hadis ini, Rasulullah itu pergi perang, itu melewati pegunungan, melewati perkampungan, melewati lembah-lembah,
berarti perjalanan Rasulullah pergi perang itu perjalanan yang sangat berat. Digambarkan dalam hadis ini ada kata wadian, ada kata ada kata syi'ban, kemudian ada kata-kata yang lain yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang lain, wa an Abi Yazid ma'an bin Yazid bin al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Dari Abi Yazid Ma'nu ya, bin Yazid bin al-Akhnas radhiyallahu anhum, yang Allah meridai mereka semuanya. Kenapa semuanya? Karena ternyata bapaknya dan kakeknya itu sahabat Rasulullah semua. Jadi Abi Yazid itu punya bapak namanya Yazid, kemudian punya kakek namanya Al-Akhnas. Nah, mereka semua ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Yazid berkata, "Kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha." Bapak saya yang bernama Yazid mengeluarkan uang dinar untuk bersedekah. Jadi mengeluarkan uang dinar untuk bersedekah. Fa wada'aha inda rajulin fil masjid. Kemudian dia serahkan uang itu, uang dinar itu kepada seseorang yang ada di masjid itu, yang dia percayai, yang amanah. Faji'tu, maka Abi Yazid ini mendatangi laki-laki itu, fa akhadtuha, dan meminta uang yang diserahkan oleh bapak saya itu kepadanya. Meminta uang diserahkan kepadanya. Fa ataituhu biha, kemudian saya datang kepada bapak saya, melaporkan bahwa saya ambil itu yang disedekahkan itu. Faqal, maka bapak saya berkata, "Wallahi ma iyyaka aradtu. Wallahi ma iyyaka aradtu." Demi Allah, bukan engkau yang saya inginkan, bukan engkau yang saya tuju dengan sedekah itu. Artinya begini, Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhu ini ingin bersedekah kepada orang lain. Akan tetapi sedekah itu ternyata diambil oleh anaknya. Dan ini yang tidak diinginkan oleh Yazid. Jadi bersedekah kepada anak, semestinya kepada orang lain. Nah, nanti ada penjelasannya di sini. Fajitu fahatuha fa'ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya melaporkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Rasul berkata, laka ma nawaita, bagimu apa yang telah engkau niatkan, walaka ma akhadta ya Ma'nu. Ya. Jadi kepada Yazid, bapaknya Ma'nu, itu Ma'nu ini adalah seorang sahabat yang punya bapak namanya Yazid. Yazid punya bapak namanya Akhnas. Nah, Yazid yang bersedekah, tapi yang ambil dia punya anak Ma'nu. Nah, dan ini tidak disukai oleh bapaknya karena tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Nah, dilaporkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan, "Laka ma nawaita ya Yazid." Engkau sudah mendapatkan apa yang engkau inginkan wahai Yazid. Walaka ma akhadta ya Ma'nu. Engkau juga sudah mendapatkan apa yang engkau lakukan wahai Ma'nu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, apa faidah hadis atau afadal hadis, apa kegunaan manfaat kita mempelajari hadis ini? Pertama, annas sadaqata tatawwu'i annas sadaqata tatawwu'i yajuzu daf'uha lil furu'. Jadi sedekah yang sifatnya sunat itu boleh diberikan kepada keturunan kita. Boleh kepada anak asal dia miskin, boleh kepada cucu. Ya, jadi sedekah ini boleh kepada keturunan. Boleh kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Wa amma sadaqatul wajibah, adapun sedekah yang sifatnya wajib. Jadi ada
sedekah ini ada dua kategori. Ada sedekah yang sifatnya sunat dan ada sedekah yang sifatnya wajib. Yang sunat itu yang sedekah yang selama ini kita pahami, hadiah dan lain sebagainya, infak. Sementara yang disebut dengan sedekah wajib itu adalah zakat. Ada wa amma sadaqatul wajibah, adapun sedekah yang sifatnya wajib, fala yajuzu daf'uha lil furu', tidak boleh diserahkan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Tidak boleh kepada bapak. Jadi sini tidak boleh kepada bapak, tidak boleh kepada anak yang menjadi, apalagi yang menjadi tanggungan kita, tidak boleh. Tapi kalau sedekah tidak apa-apa. Seorang anak bersedekah kepada bapaknya boleh. Seorang bapak bersedekah kepada anaknya kalau anaknya miskin boleh. Dibandingkan dengan sedekah kepada orang lain, lebih berikan kepada anak. Atau diberikan kepada orang lain, berikan saja kepada bapak yang miskin. Nah, itu lebih bermanfaat, bahkan lebih tinggi nilainya kalau kita bersedekah dengan memberikan kepada keturunan. Di sini dibahasakan dengan sadaqatul lil furu'i, cabang, ya. Sadaqatul lil furu'. Nah, itu yang pemahaman yang pertama. Kemudian jawazu taukili fi tauzi'is sadaqah. Hadis yang tadi, perbuatan yang dilakukan oleh Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhuma, yang kemudian sedekahnya diambil oleh Ma'nu bin Yazid, anaknya. Ternyata hadis ini memberikan juga pemahaman kepada kita, boleh mewakilkan kepada orang untuk bersedekah. Misalnya begini, jadi kita boleh bersedekah secara langsung kepada orang yang membutuhkan, atau kepada orang yang kita inginkan untuk bersedekah, tapi boleh juga kita wakilkan. Yang seperti ini, apa yang dilakukan di sekretariat Nahdlatul Ulama saat ini, ada teman sahabat-sahabat kita dari PMI, kemudian dari organisasi-organisasi lain yang bergabung di sini, ada Ansor dan sebagainya, ada ya, dari yang ada di sini yang ya beberapa organisasi ya yang bergabung jadi satu. Ini berarti ada orang yang bersedekah yang mewakilkan kepada kita untuk menyalurkan. Hadisnya ada, hadis Ma'an tadi itu. Ketika Yazid menyerahkan uangnya kepada orang yang ada di masjid, nanti orang di masjid itu akan menyerahkan kepada siapa yang membutuhkan. Nah, tapi ternyata yang mengambil adalah anaknya sendiri. Jadi ada dua pemahaman hadis ini yang kita bisa pahami. Pertama, yang saya sampaikan tadi, boleh bersedekah yang sifatnya sedekah sunat, ya, bukan sedekah sifatnya seperti zakat, yang sunat, bersedekah kepada keturunan kita, anak kita, cucu kita, orang tua kita, sahabat keluarga-keluarga terdekat kita, sepanjang mereka adalah orang-orang yang miskin, yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, boleh mewakilkan, mentaukilkan sedekah kepada orang yang kita anggap mampu untuk amanah untuk menyampaikan sedekah itu, karena mungkin kita tidak punya kesempatan, tidak punya waktu untuk mendatangi orangnya satu persatu, maka kita serahkan ke tempat-tempat penampungan sedekah, dan di situ ada orang-orang yang amanah yang dipercayakan. Insya Allah dengan amanah yang dilaksanakan itu pahala ini akan semakin menyebar kepada siapa. Orang yang memberikan sedekah itu berpahala, orang yang menerima taukil juga berpahala, ya. Jadi semuanya, orang yang ikhlas juga menerima, insya Allah berpahala kalau dia menerima sedekah itu dengan ikhlas. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa penjelasan tentang betapa keikhlasan itu perlu. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa niat itu, ketika kita niat melakukan suatu pekerjaan tapi langsung tertunda, bukan berarti niat yang sifatnya al-azam, bukan. Tapi niat yang memang langsung ingin kita kerjakan, tapi tertunda, maka kita mendapatkan pahala. Sama dengan sahabat Rasulullah yang tidak jadi berangkat perang, karena tertunda karena sakit. Padahal keinginannya untuk pergi bersama Rasulullah itu sangat tinggi, sangat kuat. Tapi mereka tidak bisa, hasabahul marad, mereka tertimba penyakit, sehingga tidak bisa bersama Rasulullah. Tapi mereka dapatkan pahala. Sehingga, dan disebutkan dengan al-ajru di sini adalah athawab. Al-ajru artinya athawab, yaitu bersyarikat atau bersama kita dalam hal pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka tidak berangkat perang, tapi mereka juga mendapatkan pahala perang, ya. Mereka juga mendapatkan pahala perjalanan yang jauh pergi perang, pahala kemudian bersabar ketika perang. Jadi semua, bahkan orang sakit itu punya dua pahala. Pertama, pahala niatnya yang ingin pergi berperang, yang sudah tersampaikan juga. Yang kedua, pahala sabar menghadapi penyakit. Berarti ada dua pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang ketika berkeinginan untuk sesuatu tapi terhalang. Nah,
seperti ini, ada hadis mengatakan idza maridal abdu aw safara katabalahu mithla ma kana ya'malu sahihan muqiman sahiha. Jika seseorang hamba itu sakit atau dalam keadaan berpergian, maka Allah catat baginya pahala sebagaimana pahala yang dia kerjakan ketika dia dalam keadaan sehat atau dalam keadaan dia tidak berpergian. Misalnya begini, dia dalam keadaan dia rajin sholat duha. Tiap pagi dia laksanakan sholat duha. Tiba-tiba dia sakit sehingga tidak bisa menyebabkan sholat duha. Tapi kan bisa juga dalam berbaring. Atau dia melakukan perjalanan di kendaraan yang tidak bisa melaksanakan sholat duha. Tapi dia mendapatkan pahala sholat duha sebagaimana dia laksanakan ketika sehat, ketika tidak dalam perjalanan, karena niatnya. Sebenarnya niatnya melaksanakan sholat duha, tapi terhalang karena perjalanan. Sebenarnya niatnya pergi ke masjid, tapi karena terhalang oleh sakit. Sebenarnya niatnya pergi ke majelis ta'lim, tapi karena terhalang oleh sakit. Sebenarnya niatnya adalah dia ini kebiasaannya mengaji. Setiap habis maghrib, ba'da maghrib dia mengaji, atau ba'da isya dia mengaji, ba'da subuh dia mengaji, dan kebiasaan itu kontinu dia lakukan. Sebagaimana hadis Nabi, habul amali illallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Jadi sebaik-baik amal di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Mengaji misalnya 1 lembar, 2 lembar, bersedekah misalnya 1.000, 2.000, tapi continue, atau misalnya setiap Jumat dia bersedekah, misalnya dia gratiskan air isi ulangnya setiap hari Jumat, dia rutin dia lakukan setiap minggu, banyak ya, atau menggratiskan bentornya setiap hari Jumat. Nah, ini ada orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini, terhalang perbuatannya itu karena sakit, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana dia sehat. Terhalang melakukan perbuatannya karena dia melakukan perjalanan, tapi dia dapatkan pahala karena dia dalam perjalanan. Sehingga insya Allah kita ini kebiasaan yang kita lakukan di rumah, di kantor, di masyarakat yang sering kita lakukan meskipun tidak harus kita umumkan, tapi itu kita lakukan kontinu dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sakit, meskipun kita dalam perjalanan tidak sempat melakukan itu, Allah tetap mencatat kebaikan itu pada kita. Kita rajin salat sunat, tahiyatul masjid, salat duha, salat tahajud dan sebagainya, tapi tidak sempat dilaksanakan, kita tetap dapatkan pahala sebagaimana kita laksanakan sebelumnya. Ini hadis Rasulullah, dan ini harus kita yakini, harus kita percaya, karena Rasulullah itu asdaqul qailin. Orang yang paling jujur dalam perkataan, tidak mungkin dia berdusta. Maka insya Allah apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Marilah kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, berbuat baik sesuai dengan potensi yang kita miliki, tidak mengharapkan pujian manusia tapi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua apa yang kita lakukan ini dicatat dalam catatan para malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang kita ucapkan ini, yang kita lakukan ini kecuali dalam catatan malaikat raqib dan atid. Oleh karena itu, perbaiki niat kita agar niat ini bisa memberikan sebuah keberuntungan, sebuah kebahagiaan pada saat kita suatu saat nanti dalam keadaan susah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Saya berharap insya Allah ini membawa berkah bagi kita semua, khususnya bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.